Ya, shalom saudara, selamat malam. Kita malam hari ini menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Mari terus mata kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang terus menjaga hidup di dalam kekudusan hadirat Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan dan kita menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Sebaliknya kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita juga akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Mari kita mau sama-sama terus datang di hadapan Tuhan, mau merendahkan diri di kaki Tuhan karena kita menyadari bahwa semua yang kita dapat itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Biar hari ini kita mau datang berkata, Tuhan, kami terus membutuhkan keajaiban kasih-Mu. Kami terus membutuhkan keajaiban kuasa-Mu. Kami terus membutuhkan keajaiban kesetiaan-Mu yang terus menopang kami di dalam hidup ini sehingga kami boleh terus kuat. Kami mau terus datang berkati semua mereka dari Sabang sampai Merauke, bahkan di benua-benua dimanapun berada mengikuti mesbah doa malam ini. Kami mau terus setia untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari lebih lagi kita mau berkata, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami kami perlukan keajaiban kuasa kasih-Mu yang mengubahkan kami. Kami butuhkan sentuhan tangan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Ini pengakuan kami malam ini. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami
kuasa-Mu, kami perlu kasih-Mu, kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kau yang sanggup, Kau yang sanggup mengubahkan hidup kami. Oh, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau di hidup kami. Kami perlu kuasa-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami perlu kasih-Mu yang memampukan kami menjalani hidup. Kami perlu sentuhan-Mu yang membuat kami dapat melihat dengan cara pandang-Mu dalam hidup ini. Ajar kami terus percaya keajaiban kuasa-Mu bagi hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, karena pertolongan-Mu begitu ajaib bagi hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau selalu tepat pada waktunya bagi hidup kami. Karena itu kami mau terus berharap, kami mau terus percaya kepada Tuhan. Kami mau terus melihat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau mencurahkan segala Tuhan kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita mau berkata pada Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu
sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Saat kami tidak sanggup lagi Tuhan, disitulah kuasa-Mu, tangan-Mu bekerja dalam hidup kami Bapa. Kami butuh pertolongan-Mu dalam hidup ini, dan kami percaya begitu ajaib. Hanya Engkau yang memikat hati kami Tuhan. Kami mau terus tertuju kepadamu Bapa, memandang hanya kepada anugerah dan kasih karunia-Mu. Sekali lagi dengan penuh percaya dan iman katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, tuju padamu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan anugerah-Mu, kami rasakan penyertaan-Mu, kami rasakan pertolongan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup melepaskan seluruh hidup kami. Biar mata kami hanya terus tertuju kepadamu Tuhan. Engkau yang memikat hati kami. Tidak ada yang lain. Biar di dunia ini pandangan kami hanya tertuju pada Tuhan. Memiliki Engkau, memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Bukan harta, bukan kekayaan, tapi ketika kami memiliki Tuhan dalam hidup kami, itulah kebahagiaan kami. Karena itu kami tidak ingin jauh dari Engkau Tuhan. Kami mau selalu Tuhan percaya padamu, percaya anugerah-Mu Bapa. Kami mau terus percaya pada keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selajah Kau Tuhan.
Lebih lagi dengan iman kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau yang sanggup pulihkan, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami percaya keajaiban kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan selamanya, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu, kasih-Mu, keajaiban-Mu tidak pernah berubah. Karena itu Bapa, bawa kami terus berharap dan percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu turut bekerja menyelesaikan segala perkara di hidup kami. Ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ajaib Engkau Yesus bagi setiap kami. Malam ini kami mau angkat iman kami mau terus percaya dan berharap. Kami mau terus berkata kami punya Tuhan yang besar. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, mata kami hanya mau tertuju kepada Tuhan kami yang besar, Tuhan yang ajaib. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau yang sanggup pulihkan. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib Kau Tuhan, Kau penuh kuasa, Engkau yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Amin. Di dalam tangan-Mu seluruh hidup kami tak akan goyah selamanya. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami tidak akan goyah Tuhan karena Engkau yang menopang kami. Kami tidak akan goyah ketika kami berada dekat dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan hidup kami. Namun ketika kami jauh, hidup kami akan terpuruk. Hidup kami akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita. Itulah berkat yang jauh melampaui harta, kekayaan atau apapun.
tetap jagai hati kami dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Jagai hidup kami Tuhan, jauhkan dari iri hati, jauhkan dari kedengkian, jauhkan dari amarah, kekecewaan, jauhkan dari kebencian, akar pahit, dendam. Kami mau buang semua dosa-dosa yang bisa membuat kami kehilangan keselamatan karena kami tidak menurut kepada-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita tetap setia mau berdoa dan saya mengucapkan selamat malam bagi yang baru bergabung atau yang baru pulang kerja. Kemarin saya baca ada yang komen begini. Ya, lembur, yang lembur siapa tahu walaupun ini tanggal merah tetapi ada yang lembur mungkin bekerja ya. Kemarin ada yang bilang gini, Bu, walaupun telat yang penting tetap berdoa daripada tidak sama sekali. Saya tuh bersyukur saudara membaca komen-komen, ada orang yang WA, ya sehari saja nggak ikut mesbah doa rasanya ada yang kurang. Saya mau beritahu buat saudara, kami sekeluarga juga saudara melayani ya. Kalau sehari itu kami tidak syuting mesbah doa itu rasanya berat banget ya. Kayak apa ya? Ada hati yang apa ya? Kayak terbeban luar biasa kalau tidak akan ada mesbah doa. Jadi apapun keadaannya ya kami sekeluarga berusaha untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya dan ini benar-benar pelayanan ya, dan kami merasakan ini benar-benar Tuhan yang pimpin. Kenapa? Karena mesbah doa ini betapa banyak sekali jiwa-jiwa, ribuan jiwa ya yang Tuhan tuh selalu ingatkan kepada saya. Ya, kamu pikir coba. Ya, itu kita butuh gedung sebesar apa untuk menampung ribuan orang setiap malam. 1 jam pertama ya, begitu selesai nonton, selesai mesbah doa saya selalu klik buka 1 jam pertama. Ya, yang melihat itu sampai 16.000 sampai 18.000. Ya, saudara bisa bayangkan kalau dari satu channel ada 5 orang, satu keluarga, 3 orang, berarti ada berapa puluh ribu orang yang setiap malam itu diberkati lewat firman Tuhan dan lewat mesbah doa. Makanya itulah yang menjadi satu pertimbangan bagi kami sekeluarga kalau tidak ada mesbah doa pelayanan setiap malam ini ya. 1 hari saja mau absen itu rasanya berat. Kenapa? Yang pertama karena kami mau mengasihi Tuhan. Yang kedua karena kami juga mengasihi saudara. Karena itu terus doakan kami ya. Iya, kita mau sama-sama dan saya bersyukur ada orang-orang yang terus setia untuk mengikuti mesbah doa. Karena kita tahu hanya dekat Tuhan kita kuat. Yesaya 26 sekarang, judul perikopnya nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Ayat yang pertama, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita, ya, kata firman Tuhan. Tuhan telah memasang tembok dan benteng, ayat yang pertama. Satu saat akan terdengar nyanyian ya yang dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita karena Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Tembok dan benteng berbicara tentang perlindungan kita sebagai orang-orang percaya. Satu saat nanti ya, semua manusia akan memuji-muji Tuhan pada hari Tuhan ketika Kristus datang dan menegakkan kerajaannya di bumi. Saudara ya, pasal 26 ini ya merupakan mazmur kepercayaan, pujian dan perenungan. Sekali lagi Tuhan menyatakan masa depan kepada Yesaya ya. Tuhan memberitahukan masa depan ketika nanti Yesus satu saat datang menegakkan kerajaannya di bumi, akan terdengar puji-pujian dari umat Tuhan. Ayat 2 berkata, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia ya. Bukalah pintu gerbang supaya masuk ya
bangsa yang benar dan yang tetap setia. Ingat saudara, pada akhir zaman nanti yang boleh masuk ke dalam pintu gerbang Tuhan hanya orang yang pertama yang benar dan yang setia. Sekalipun kita benar, kalau kita nggak setia sampai akhir, maka kita tidak termasuk orang yang mendapat bagian dalam janji Tuhan. Ya, sekalipun saudara kita setia, tapi kalau kita nggak hidup benar, maka kita juga tidak akan memperoleh janji itu. Yang Tuhan cari di sini dikatakan bangsa yang benar dan yang tetap setia. Pasti akan ada banyak tantangan untuk kita setia kepada Tuhan. Yang namanya setia itu baru bisa dikatakan setia kalau terbukti sampai akhir. Ya, berbahagialah orang-orang yang waktu Yesus datang, makanya Yesus berkata, kalau waktu kali yang kedua aku datang kembali ke bumi ini, adakah iman aku dapati? Ya, kenapa saudara? Karena pada saat nanti banyak orang yang tidak lagi setia kepada Tuhan, mulai mundur meninggalkan Tuhan. Karena persoalan ekonomi, karena persoalan mungkin diberikan tawaran dunia, karena penderitaan, karena masalah atau apapun, banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan. Makanya Yesus berkata, adakah iman aku temui ketika aku datang untuk kedua kali? Mari kita sungguh-sungguh berdoa saudara, supaya kita kedapatan benar dan setia. Ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bagaimana kita ini bisa memperoleh kesetiaan dan tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan datang? Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang-orang yang teguh akan dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Saudara, saya mau bilang, hari-hari ini kebutuhan manusia yang paling hakiki bukan uang. Ya, bukan apa-apa. Yang kita paling butuhkan hari-hari ini adalah apa? Damai sejahtera. Karena banyak orang punya uang, punya kekayaan, tapi tidak ada damai, ya. Ayat yang ketiga ini Yesaya 26, kita tidak akan bisa menghindari yang namanya persoalan di dunia ini. Kita tidak akan pernah bisa menghindari yang namanya perselisihan di sekeliling kita. Hari-hari ini iblis begitu menyerang dengan perselisihan, pertikaian yang membuat apa? Damai sejahtera hilang. Ya, orang itu saudara, kalau ya ada konflik, kita ini kan gak damai saudara ya. Entah konflik dengan keluarga, konflik dengan siapapun, hati itu pasti gak damai. Ya, tetapi kalau kita mau teguh kepada firman Tuhan, kemarin saya ngisi di salah satu ibadah wanita, mereka beri tema mengatasi konflik. Apakah konflik itu bisa kita hindari? Tidak bisa saudara. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan harus bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain. Ya, kenapa bisa terjadi konflik? Ya, kemarin itu saya mencoba membahas dari firman Tuhan. Yang pertama, ya karena masih banyak manusia duniawi. Ya, walaupun ngakunya Kristen, tapi ternyata masih banyak Kristen duniawi yang tidak dewasa rohaninya. Kenapa terjadi konflik? Karena ada yang namanya tabiat dosa daging, ya. Iri hati, kebencian, amarah, ya. Yang namanya perselisihan, bahkan Rasul Paulus berkata kita tidak bisa menghindari. Rasul Paulus berkata di 1 Korintus, dia bilang apa? Aku mendengar ya dari orang-orang lain bahwa setiap kali kamu berkumpul pasti terjadi perselisihan dan perpecahan. Ya, di antara kalian. Yang namanya orang itu berhidup, beradaptasi, bersosialisasi, pasti ada gesekan. Tapi bagaimana kita saudara tetap menjaga hidup agar damai sejahtera di hati, tidak timbul akar yang pahit. Karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka di situ pasti ada perpecahan. Ya, iri hati dan mementingkan diri, hati-hati saudara. Tanpa kita sadari seringkali kita ini mementingkan diri sendiri, ya.
Nggak usah bicara jauh-jauh, keluarga. Ketika di situ ada suami yang mementingkan diri sendiri, maka terjadi pertengkaran. Waktu ada istri yang mementingkan diri sendiri, terjadi pertengkaran. Kalau ada anak-anak yang mementingkan diri sendiri, pasti terjadi pertengkaran. Ya, pada akhirnya kemarin saya sampaikan, apa cara mengatasi konflik? Ya, kita harus bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi konflik itu datang bisa-bisa aja, tetapi orang yang bisa menguasai diri, dia akan menang terhadap semua konflik. Ya, mau seperti apapun konflik itu, seringkali ada yang bertanya, Bu, saya dengan keluarga, ya begini, tapi akhirnya Bu, saya mencoba berdamai, tapi keluarga saya nggak mau. Ya sudah, kalau dia nggak mau, nggak usah dipaksa. Ya namanya orang itu kan punya ini sendiri-sendiri. Ada istri yang bertanya, suami saya itu loh Bu, ya saya maunya berdamai, tapi dia itu selalu nggak mau berdamai. Ya sudah, kamu fokus aja sama Tuhan, gak usah digubris. Tapi jangan anggap dia musuh. Ya, tandailah dia, kata firman Tuhan. Artinya menandai dia apa? Gak usah terlalu banyak omong sama dia. Ya, suami juga kalau bikin ribet di rumah, ngapain kita banyak ngomong daripada berantem. Ya, mending diam. Ya, sama siapa aja. Saya punya teman gereja Bu, orangnya itu aneh, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Tandailah dia. Jangan bergaul dengan dia, kata firman Tuhan. Tapi jangan anggap musuh. Ya, kita berteman boleh, bergaul jangan, saudara. Mending kita punya sahabat sedikit, ya tetapi sama-sama dewasa rohani, daripada kita punya teman banyak tapi yang begini-begini ini kan bikin ribet hidup ya. Kita mau berlari, orangnya tersinggungan, orangnya kepahitan. Iya, kalau mau diberesin gak mau. Itu semakin lagi bikin ribet hidup. Jadi tinggalkanlah yang begitu-begitu. Jangan anggap musuh, ya tetap aja seperti biasa, tapi jangan bergaul, kata firman Tuhan. Kenapa? Bukan kita mau ini ya, saudara, ribet orang kayak begini seperti jamur. Firman Tuhan berkata, perkataan pemfitnah itu merusak hidup kita. Kita sudah harus lebih bijaksana memilih dengan siapa kita bergaul. Bergaullah dengan orang yang membangun iman kita. Ya, ada yang tanya, tapi Bu, kita kan harus melayani orang-orang yang seperti ini. Saudara, kalau saya punya prinsip, kita layani orang yang mau dilayani. Kalau orang gak mau dilayani, saudara layani, jadi masalah. Makanya kitab Amsal berkata begini, jangan coba menasehati seorang pemarah, karena engkau hanya akan menambah amarahnya. Benar. Kita coba menasehati orang begini, saudara yang akan kena sasarannya. Jadi biarlah ya, kalau saya punya prinsip, saya melayani orang yang mau dilayani. Tolong juga saudara yang SMS, bersabarlah. Ya, karena ribuan WA yang masuk di HP saya dan saya harus membalas satu persatu, dan saya selalu mengutamakan yang bermasalah, yang sudah mau bercerai, yang ada hubungan kuasa gelap, orang-orang yang mau bertobat, yang bukan dari agama Kristen, itu yang saya dahulukan. Kalau cuma saudara yang bertanya, maaf ya, banyak sekali yang bertanya, Bu, Ibu tolong dijelaskan maksud ayat ini apa. Maaf saudara, saya tidak akan menjawab orang yang bertanya maksud ayat ini apa. Saudara ikuti saja khotbah-khotbah saya. Yang selain itu, ya coba saudara cari dulu di Google atau apa. Tapi kalau saya harus membalas semua pertanyaan saudara tentang ayat-ayat Alkitab, maaf dan maaf banget ya, saya tidak punya terlalu banyak waktu karena saya juga harus membagi waktu dengan yang lain. Saya berdoa ya, kenapa saya ada mesbah doa ini? Supaya saudara semakin bertumbuh, supaya saudara bertumbuh pribadi kepada Tuhan. Ya, jangan titip-titip doa. Maaf juga yang WA ke saya, Bu, doakan adik saya, satu namanya ini, dua bapak saya ini, tiga. Maaf saudara ya, yang begitu-begitu juga saya tidak balas. Kenapa? Saudara yang harus berdoa sendiri. Mungkin ini orang-orang baru yang belum tahu, jadi saya ulangi lagi. Jangan titip doa sama pendeta. Saudara datang sendiri sama Tuhan. Yang membawa proposal doa kepada saya, tidak saya jawab, jangan marah. Karena ada juga orang-orang yang WA gini, oh, Bu Debbie tuh gak balas WA saya karena ibu memandang muka ya, cuma pilih-pilih orang kaya ya. Please saudara ya, saya aja gak tahu saudara itu miskin atau kaya. Emang di WA itu ada tulisannya saya orang kaya, warnanya hijau, ini orang miskin warnanya kuning, kan gak ada. Saya kadang-kadang ya orang Kristen ya, kok omongannya seperti itu saudara ya. Kita nih mau sama-sama ayo bertumbuh. Saya ini sudah menganggap saudara itu jemaat yang
saya gembalakan. Makanya dari sini kita ngomong apa adanya. Mesbah doa ini beda memang dengan tayangan yang lain karena di sini kita interaktif saudara ya. Jadi tolong saudara bersabar. Ya kalau belum dibalas ya sabar ya. Ada juga orang-orang yang luar biasa ibu. Saya mengerti ibu sangat banyak membalas orang-orang. Ibu mengkonseling orang-orang. Jadi nggak apa-apa. Kapan aja ibu bisa balas ibu balas. Terima kasih yang begini-begini untuk pengertiannya. Tapi ada juga ya tapi ya itulah saudara ya menghadapi banyak orang gak apa-apa. Namanya juga saya ini hanyalah hamba. Jadi saya cuma memohon kepada saudara jangan kecewa, jangan kepahitan. Nanti rugi saudara kalau kepahitan. Hidup sudah pahit, minum kopi pahit, makan daun pepaya sama daun sayur pare, maka tambah pahitlah hidupmu kalau kepahitan. Jadi jangan pahit-pahit, kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Jaga hati, banyak-banyak tertawa, tersenyum hari-hari ini karena hanya itu kekuatan kita. Amin. Firman Tuhan ini berkata, ya, saudara ayat 26, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Pasal 26 tadi ayat 3. Ya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Mari kita memiliki keteguhan hati. Kita mau berkata apapun tantangannya saya tetap mau dekat dengan Tuhan. Apapun tantangannya saya tetap mau ikut mesbah doa. Makanya saudara saya itu bersyukur ada banyak orang bilang, "Bu, setiap hari walaupun telat saya harus ikut karena saya banyak bertumbuh lewat mesbah doa." Puji Tuhan, itu kerinduan saya. Saudara bertumbuh dan mengenal Tuhan secara pribadi. Itu bukan demi keuntungan saya, demi keuntungan saudara sendiri karena kitalah yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Ya, teguhlah hatimu supaya engkau punya damai sejahtera. Kenapa saudara? Makanya saya selalu bilang, yang manusia butuhkan di dunia ini bukan uang. Kita punya banyak uang, kalau hatinya penuh kebencian, iri hati, kedengkian ngapain? Ya, tapi walaupun kita hidup pas-pasan, waktu damai sejahtera Kristus. Kenapa orang bisa hidup dalam damai? Waktu hatinya ada dalam kebenaran. Waktu hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, kita pasti akan ada di dalam damai sejahtera. Ayat yang keempat, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari kita terus percaya pada Tuhan sampai selama-lamanya. Kita mau ngomong, Tuhan saya cuma tetap percaya pada Tuhan. Tuhan saya hanya mau tetap percaya kepadamu, Tuhan dan Rajaku. Sampai selama-lamanya aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Ya, sampai selama-lamanya engkaulah gunung batu yang kekal. Saya tidak akan pernah mundur untuk percaya pada Tuhan. Saya tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Aku mau tetap percaya. Apapun entah Tuhan tolong atau tidak tolong, aku mau tetap percaya. Iman yang seperti itu yang Tuhan cari hari-hari ini saudara ya. Ayat yang berikutnya bisa dikatakan ayat yang kelima, sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Mengerikan saudara ya. Kalau hal itu terjadi maka Tuhan akan menundukkan orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang angkuh, yang berpikir bahwa semua yang dia dapat di hidup itu karena dia, karena kekuatannya. Tuhan akan merendahkan. Saudara ya, sekalipun ada begitu banyak masalah di sekeliling kita, tapi waktu kita menaruh pikiran kita kepada Tuhan, ya kita bisa akan terus menemukan damai sejahtera yang sempurna di dalam hidup kita. Saat kita memusatkan pikiran pada Tuhan dan firman-Nya, ya maka kita akan terus menjadi orang yang teguh, ya, stabil di dalam Tuhan. Ya, kita mau tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia tahu membela orang yang takut akan dia. Dia meninggikan orang yang rendah di hadapannya, tapi dia merendahkan orang yang meninggikan diri di hadapannya. Ayat yang ke-6, kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya.
Suatu saat nanti orang sombong akan direndahkan dan orang yang rendah akan ditinggikan. Karena itu hari ini jangan sombong. Apapun keadaan kita, jangan menyombongkan diri. Kita harus terus berkata, apa yang kami miliki itu semua kami dapat hanya dari Tuhan. Tanda orang yang rendah hati di hadapan Tuhan itu apa? Dia mau terus mencari Tuhan. Dia mau terus hidup dekat dengan Tuhan. Itu tanda orang rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan adalah orang yang mau selalu dekat dengan Tuhan, bukan orang yang pura-pura kelihatan pakai baju kumel. Oh, itu orang yang rendah hati, enggak. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau terus hidup dekat dengan Tuhan, merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, bahwa tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Saudara, ya, ayat yang ke-7 berkata begini, saudara. Jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Wow, jejak kaki orang benar tuh lurus. Kenapa? Tuhan yang membuka jalannya. Tuhan yang merintis jejak kakinya, artinya apa? Tuhan yang berjalan di depan orang benar. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, wow, kita tidak mungkin salah langkah. Kita tidak mungkin salah arah. Kenapa? Tuhan yang merintis jejak kita. Tuhan yang merintis masa depan kita. Buat anak-anak muda, hari-hari ini cari Tuhan. Biar Tuhan yang merintis masa depanmu. Biar Tuhan yang menunjukkan jodohmu yang dari Tuhan. Ya, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi benar-benar yang dari Tuhan. Ya, bagi orang-orang tua hari-hari ini, jangan takut, biar kita tetap mau jadi orang benar. Kenapa? Tuhan merintis jalan bagi orang benar. Semua jejaknya lurus, kata Tuhan, kata firman Tuhan. Tidak ada satu pun yang bengkok. Kenapa? Tuhan yang merintis jalan lurus bagi orang benar. Baik saudara, mari kita mau satukan hati. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tetap menopang kita. Pertolongannya ajaib buat kita. Kita mau merenungkan firman ini di hadapan Tuhan. Mari kita mau menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Iya saudara, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan akan selalu mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Biar kita mau terus berpegang pada Tuhan dan memohon anugerahnya melimpah dan tercurah atas hidup kita. Agar kita terus mengalami pertolongan dan keajaibannya. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat kami tak sanggup lagi Tuhan, tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu. Mari berharap pada Tuhan saudara. Dia yang memegang tangan kita. Dia yang menjagai hati kita dalam damai sejahtera. Kalau hari-hari ini ada begitu banyak persoalan, konflik yang membuat engkau tidak damai sejahtera, mari kembali kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau hidup di dalam anugerah-Mu. Aku mau hidup di dalam berkat-Mu. Damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Begitu ajaib, Engkau telah memikat hati kami Tuhan. Biar mata kami hari-hari ini hanya tertuju kepadamu Bapa. Ya Tuhan, kami mau terus mengalami Engkau dalam hidup kami. Mari sekali lagi, lebih lagi kita mau berkata, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, dalam jalan kebenaran, karena Engkau-lah yang membuat jejak bagi orang benar, sehingga jejak kakinya lurus di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin jalan hidup kami di dalam Engkau, pimpin langkah-langkah hidup kami Tuhan, agar kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin hidup kami Bapa, bawa kami dalam perkenanan demi perkenanan-Mu, dalam rumah tangga keluarga kami Tuhan. Suami, istri, anak-anak boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Suami-suami menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan. Suami-suami menjadi suami-suami yang hidup di dalam perkenanan-Mu Bapa. Keluarga demi keluarga terus Tuhan bela. Ada istri-istri yang menjadi penolong Tuhan. Ada anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap keluarga dan rumah tangga. Biar Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya anak-anak kami boleh mendapatkan masa depan yang penuh harapan dalam studi, kuliah mereka, pekerjaan, jodoh mereka. Tuhan yang pegang kendali. Kami rindu anak-anak kami menggenapi rencana Tuhan atas segala hal di hidup mereka. Biarlah Tuhan mendengarkan setiap keluhan dan kerinduan kami ini Bapa. Kami merindukan kehendak Tuhan terjadi atas keluarga rumah tangga kami. Berkati setiap mereka yang merindukan memiliki keturunan, memiliki anak, dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Bukakan setiap kandungan yang tertutup, tidak ada roh kemandulan dalam nama Yesus. Tuhan yang berjanji beranak cucu dan berkembang biak. Kalau Tuhan ada ada hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan ini terjadi, kutuk-kutuk nenek moyang kami cabut dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan keturunan ilahi, sehingga setiap kami boleh melahirkan anak-anak yang dapat menggenapi rencana Tuhan di bumi ini. Tuhan memberkati juga Bapa, Engkau beserta Tuhan dengan setiap orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Jagai hati kami Tuhan, bahkan Engkau mencukupkan semua yang dibutuhkan. Tuhan yang memelihara. Kami berdoa Bapa senantiasa Tuhan, Engkau juga menjagai mereka para single parent Tuhan yang membesarkan anak seorang diri. Roh Kudus menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Kami berdoa untuk setiap fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan tolong Engkau memberkati dan Engkau memenuhi setiap kebutuhan mereka. Siapapun hari-hari ini yang ada dalam kekurangan, kami tahu Tuhan sanggup melakukan banyak perkara. Kami sudah melihat bagaimana tangan Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi kepada orang-orang yang percaya sungguh kepadamu Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang pengen rindu keluar dari pergumulan yang berat. Tuhan, mereka yang pengen keluar dari ikatan-ikatan dosa Bapa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari ikatan rokok, minuman keras, perjudian, bahkan apapun yang mengikat kami, amarah, kebencian, kepahitan, di dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan kuasanya Tuhan. Engkaulah yang menaungi dan memberikan kami kuasa kemenangan itu Bapa. Jagai hati dan hidup kami dalam perkenanan Tuhan. Senantiasa juga Engkau memberkati Tuhan untuk setiap keluarga kami yang terbaring sakit apapun Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengikat segala kuasa sakit penyakit yang karena kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Yang sakit karena apapun juga kami berdoa, Tuhan sembuhkan. Kalau ada dosa pelanggaran, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Biarlah di hari-hari mereka terbaring di tempat tidur, Tuhan terus berbicara, membawa mereka dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, Sabang sampai Merauke mengalami lawatan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah. Damailah negeri kami, damailah bangsa kami. Segala kuasa-kuasa yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang coba membuat kekacauan di bangsa ini, kami bersatu hati, kami ikat, patahkan, hancurkan
kuasa-kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang menahan setiap kuasa-kuasa ini Bapa. Kami berdoa Indonesia damai sejahtera, Indonesia dalam kendalinya Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan-Mu yang sanggup menjaga bangsa kami. Jangan ada kematian massal di atas bangsa ini karena bencana atau apapun. Tuhan ampuni, kami berdoa ada pertobatan massal. Berkati ke pemerintahan Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf, amin. Tuhan tolong jagai lindungi mereka Tuhan. Biar senantiasa roh takut akan Tuhan ada, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Tuhan berkati Bapa setiap TNI Polri yang ada di atas bangsa ini yang terus bekerja bagi ketahanan NKRI. Tuhan sertai, berikan mereka Tuhan hikmat, marifat, segala yang tidak benar Tuhan Engkau Tuhan akan menyingkapkan. Tetapi kami berdoa biarlah hanya kebenaran Tuhan yang ada di atas mereka, keluarga mereka jagai. Berkati tim medis yang terus berhadapan dengan COVID-19, Engkau jagai, berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan setiap Tuhan vaksin yang sedang dibuat hari-hari ini biar menemukan jalan keluar yang dari Tuhan dan semuanya boleh terselesaikan agar virus corona ini Tuhan boleh segera berakhir sehingga kami boleh lebih lagi melanjutkan hidup kami di dalam perkenanan dan belas kasihan-Mu. Hari-hari terakhir ini kami mau terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Berkati tim medis, jauhkan dari segala sakit penyakit atau apapun juga Bapa. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas benua-benua, bahkan dunia ini, bangsa-bangsa dimanapun ada orang-orang yang malam hari ini berdoa di semua benua-benua besar di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, bahkan di negara-negara manapun mereka yang sedang berdiri teguh hari-hari ini, Tuhan jagai dalam damai sejahtera-Mu. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Terima kasih Bapa. Setiap persoalan kami tahu di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan, yang membutuhkan mujizat dalam hal keuangan Tuhan campur tangan, yang sedang terbelit di dalam masalah hukum Tuhan yang membela yang benar. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat-Mu. Diberkati langkah dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan menjadikan apapun yang Kau lakukan dengan tangan-Mu berhasil, hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Shalom dan sampai jumpa lagi.